Pernahkah Anda mendengar istilah domino toppling? Ya, itu merupakan seni di mana menyusun deretan domino dan menjatuhkan kepingan pertama sehingga menyebabkan efek berantai menjatuhkan kepingan lainnya. Dan inilah yang kita sebut sebagai domino effect. Namun saya ingin Anda membayangkan bahwa kepingan domino itu bukan hanya plastik ataupun kayu, melainkan itu adalah pilar-pilar stabilitas dalam kehidupan kita. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih penyebab atau ancaman yang membuat kepingan pertama pilar kita itu jatuh? Jawabannya sangat sederhana, namun mematikan, yaitu adalah eksploitasi lahan basah. Apa sih yang membuat lahan basah ini sangat begitu penting? Menurut data dari Evelyn Gorham mengatakan bahwa lahan basah di dunia itu menyimpan 500 sampai 600 gigaton karbon organik. Dan Indonesia sendiri itu menyimpan 33 sampai 55 ribu megaton karbon organik. Dan dari jumlah angka yang masif tadi, itu menjadi stabilitas kunci keamanan iklim global kita. Karena itulah kenapa hutan dan juga lahan Indonesia di luar sana itu bukan hanya hamparan hijau, melainkan bentuk dari paru-paru dunia. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Musonda Mumba, bahwa lahan basah itu sebagai arteri bagi bumi kita yang mana menopang 40% spesies dunia. Yang dimana ini menjadi benteng terakhir bagi biodiversitas kita, sekaligus menjadi pilar bagi mata pencarian manusia maupun hal yang kita anggap sebagai rumah kita sendiri. Namun ironisnya, apa yang terjadi? Dalam hal sekarang ini, banyak sekali eksploitasi lahan basah itu dilakukan hanya untuk demi kepentingan kebun sawit. Kita mengorbankan stabilitas ekologi kita hanya demi keuntungan jangka pendek yang kita dapatkan. Sehingga apa? Kita membiarkan hal ini terus terjadi, maka kita akan melepaskan emisi gas rumah kaca begitu masif sehingga terjadinya pemanasan global. Yang mungkin Anda mengatakan bahwa pemanasan global itu adalah iklim yang sangat biasa, itu hanya krisis biasa. Tapi tanpa Anda sadari bahwa ini menjadi ancaman nyata yang akan memukul kita dari 3 sektor krusial sekaligus, yang saya sebut sebagai krisis PKL: pangan, kesehatan, lingkungan. Menurut data dari CNBC Indonesia, pada bulan April 2026 di Indonesia, inflasi kita itu mencapai 0,43% dari bulan ke bulan dan juga 2,72% dari tahun ke tahun. Dengan harga beras itu sekitar Rp16.000 per kilogram dan juga harga minyak itu menjadi Rp23.000 per kilogram. Dan apa penyebab dari semua ini? Tidak lain tidak bukan adalah pemanasan global yang terjadi karena merusak siklus tanam kita dan juga mengganggu harga pangan kita. Dan BMKG pun bahkan mencatat bahwa karena pergantian iklim kita yang sangat begitu ekstrim, itulah yang membuat resiko DBD pun akhirnya terjadi. Karena meningkatnya suhu dan juga kelembapan serta genangan air, itulah yang membuat nyamuk Aedes aegypti itu terus terjadi dan menyebar. Dan itu akan membuat DBD makin menyebar. Yang kita tahu bahwa dari penyakit tersebut itu sudah banyak sekali korban yang kehilangan nyawa. Dan puncaknya adalah tanpa lahan basah, alam kita akan kehilangan kemampuan untuk meresap air, sehingga banjir bandang pun terjadi dan melumpuhkan biodiversitas kita. Sehingga dari hal ini, teman-temanku, ancaman bukan lagi di depan kita, tapi melainkan di tengah-tengah kita. Kita yang menciptakan bencana tersebut. Patut kita sadari bahwa lahan basah itu sangatlah penting bagi kita. Seperti yang dikatakan oleh Franklin D. Roosevelt, mengatakan bahwa bangsa yang merusak tanahnya sendiri, maka ia merusak dirinya sendiri. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kalian untuk mengambil langkah demi langkah, sedikit tidak apa-apa, menghemat air bersih untuk pencadangan tanah, meminimasi penggunaan plastik untuk kesehatan bumi kita, dan juga memilah sampah.
supaya tidak mencemarkan rawa. Itu hal yang bisa kita lakukan, mungkin hal yang kecil, tapi akan berdampak bagi kedepannya. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Kitalah yang bertanggung jawab karena kita tinggal di bumi ini. Karena apa yang kita jaga pada hari ini, ialah yang akan menjaga kita di masa depan. Oleh karena itu, saya Bernard Anthony, terima kasih.